Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani? Tentu dalam keadaan baik. Ya, semoga kita semua sehat ya dan tetap semangat. Oke, masih seputar perpolitikan. Ya, kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana kesuksesan KTT G20 yang dilakukan di Bali. Sungguh luar biasa ya. Nah, itu salah satu bukti kerja-kerja Pak Jokowi dan timnya. Oke, banyak yang memprediksi setelah KTT ini akan rame ya, dibicarakan seputar capres. Nah, tadi malam Cak Ompong ngopi dan berkumpul bersama teman-teman di warung kopi. Ya, pengamat politik pinggir jalan lah istilahnya. Nah, dalam perpolitikan itu, dalam perkumpulan ya ngopi itu tentu di situ ada pendukung Anies Baswedan, ada pendukung ya Ganjar, ada pendukung Prabowo dan lain sebagainya. Cak Ompong hanya mendengar dan tersenyum-senyum sambil menjawab ya pertanyaan yang kadang-kadang diajukan ke saya, Cak Ompong. Oke, pertanyaan pertama. Betulkah ada keretakan ya Jokowi dan Surya Paloh? Nah, ini sering pertanyaan ini ya sering dilontarkan di media massa, bahkan di diskusi-diskusi warung kopi. Nah, Cak Ompong melihatnya tidak betul. Ya, tentu ada alasannya. Ya, pertama hubungan Pak Jokowi dan Surya Paloh itu sudah 10 tahun lebih. Bahkan mulai sebelum Pak Jokowi maju sebagai capres 2014, mereka itu sudah berhubungan. Dan terus berlangsung sampai saat ini. Nah, perlu dicatat hubungan mereka itu bukan hanya just say hello kayak kita gitu, just say hello, tidak. Itu sudah personal ya, istilahnya itu angkat telepon ya langsung dijawab. Nah, tentu hal ini itu akan sulit kalau kita mengatakan ada keretakan. Ya. Nah, apakah betul Pak Jokowi tidak tahu ya perihal pencapresan Nasdem, pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem? Pasti tahu. Bahkan skenarionya ya itu sudah disampaikan ke Pak Jokowi ya. Jadi kalau menurut Cak Ompong, pencapresan Anies itu pasti sudah didengar oleh Pak Jokowi. Berikut alasannya. Jadi tidak hanya saya capreskan, tidak. Tentu pasti ditanya alasannya apa. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi indikasinya bahwa apakah pencapresan Anies diketahui, pasti diketahui. Nah, yang kedua kita bisa melihat indikator. Sampai saat ini ya, menteri-menteri dari Partai Nasdem itu masih tetap aktif di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Bahkan sangat sibuk dan terlibat di KTT G20. Kita bisa saksikan bagaimana Pak Joni Plate, Ibu Siti Nurbaya, Menteri Pertanian, itu masih sibuk dan berperanan aktif di KTT G20. Jadi sangat tidak betul sekali bahwa menteri-menteri Partai Nasdem tidak ya istilahnya tidak harmonis di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Salah. Ya. Jadi pertama, apakah betul ada keretakan? Jawabannya tidak betul.
Nah, yang kedua, apakah pencapresan Anies diketahui oleh Pak Jokowi? Sangat tahu. Bahkan berikut alasannya seperti saya katakan tadi. Ya, jadi sangat tahu, tidak mungkin nggak tahu. Bahkan skenarionya itu Pak Jokowi tahu. Nah, kok Nasdem yang menyampaikan dan Pak Jokowi menyetujui? Ya, ini pada saat disampaikan Anies sebagai capres, tentu Nasdem memberitahu alasannya apa. Ya, pasti alasannya diberitahu. Nah, dari hasil diskusi itu bisa disimpulkan bahwa pencapresan Anies itu oleh Nasdem sendiri tahu kalau itu pasti gagal. Jadi sudah dicapreskan, tapi Nasdem yakin bahwa pencapresan Anies yang dicapreskan oleh Nasdem itu pasti gagal. Nah, kok gitu? Nah, ini pertanyaan teman yang sedang ngopi. Lah kok gagal katanya? Ya, kita bisa perhatikan. Jadi pencapresan Anies bisa dikatakan gagal. Pertama yaitu adalah Nasdem ini bukan partai yang dominan seperti PDIP ketika mencapreskan Jokowi. Jadi Nasdem ini ya hanya sebagai fasilitator bahwa ada putra bangsa, demikian kata politikus Partai Nasdem. Jadi dia fasilitator. Yang kedua juga ingin ya mengikut sertakan ya partai oposisi untuk mengikuti Pilpres. Ya seperti kita ketahui, PKS dan Demokrat itu sangat menanti-nanti kehadiran Partai Nasdem. Nah, penantiannya mereka itu oleh Partai Nasdem dijawab dengan mencalonkan Anies. Tapi Partai Nasdem sendiri yakin bahwa pencalonan Anies itu pasti gagal. Nah, kenapa kok gagal? Memang sangat rumit. Ya, kalau kita masuk, pertama pertanyaannya siapa leadernya? Dari ketiga partai ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ya, karena tidak ada yang dominan, semua hampir sama. Itu pertama, siapa leadernya? Lalu, siapa cawapresnya? Nah, ini juga akan mendapat kendala-kendala. Cawapresnya AHY, PKS pasti ngedumel. Ya. Cawapresnya Aher, Demokrat pasti ngedumel. Bahkan kalau menurut Cak Ompong, Demokrat itu harus AHY untuk maju cawapres. Sehingga panggung politik tetap tersedia. Ya. Nah, kalau cawapresnya dari Aher, dari PKS itu Aher, dari Demokrat itu AHY, Nasdem dapat apa? Nah, itu pertanyaannya. Terus yang ketiga, mengenai bandar. Ya, seperti Fahri Hamzah kemarin. Bohirnya belum sepakat, belum deal. Nah, ini siapa? Kalau toh ada bohirnya, pembagian persentasenya seperti apa? PKS dapat berapa? Demokrat dapat apa? Nasdem dapat apa? Nah, ini harus jelas ini. Sudah jelas pembagian, ya artinya bohirnya ada, pembagiannya ada. Lalu siapa berbuat apa? Ini juga masih rancu sekali, masih panjang ceritanya. Nah, belum lagi masuk kalau terpilih Anies menjadi presiden. Itu seperti apa komposisinya? Waduh, panjang sekali. Sehingga ya Nasdem ketika dia mencapreskan seorang Anies, Nasdem itu yakin bahwa Anies itu gagal dicapreskan. Karena tadi Nasdem itu sudah membaca bagaimana rumitnya
ya ketika Anies itu dicapreskan. So, yakin pasti gagal. Kayaknya 98% gagal. Ya kan? Jadi kalau kita perhatikan, apakah betul pencapresan Anies oleh Nasdem? Nasdem itu ya tahu kalau itu akan gagal. Tahu. Dia tahu. Ya cuman ini kan hanya ya Nasdem sepertinya akan melakukan tes ombak saja. Nah, bagaimana berikutnya? Nah, ini KTT G20 itu sudah selesai. Tentu akan ada dinamika politik. Ya, seperti apa dari KIB, seperti apa dari koalisinya Gerindra dan PKB, lalu seperti apa dari PDIP dan lain sebagainya. Itu pasti akan rame, ya. Ya, kalau kita perhatikan saat ini Pak Jokowi ya sebagai kingmaker itu masih sibuk di KTT 20. Nah, ini sudah selesai. Nah, berikutnya aroma politik menjelang 2024 akan semakin semarak. Oke, ketemu lagi kita dengan Cak Ompong.